Ketemu lagi dengan saya Victor, dan di video kali ini kita akan membahas tentang formulir ya. Formulir di dalam Kirim Email ini konsepnya cukup menarik ya, karena dia punya dua fungsi. Yang pertama benar-benar formulir yang kita bisa taruh di website. Yang kedua formulir dalam konsep landing page ya. Artinya apa? Artinya kita tanpa harus punya hosting dan lain sebagainya, cukup dengan formulir yang ada di Kirim.email kita sudah bisa membuat satu halaman sendiri untuk mulai mendapatkan pelanggan email yang baru. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan masuk ke dalam formulir di sini. Oke, di sini kita bisa pilih buat baru ya. Jadi yang perlu kita lakukan buat baru ya. Kemudian di sini pilih nama formulirnya. Misalnya newsletter ya. Ya ini sudah formulir sih, kasih nama newsletter lah ya. Kemudian dia akan masuk ke mana formulirnya? Masuk ke dalam newsletter from web misalnya. Oke, kalau sudah kita ada dua pilihan nih, bikin formulir atau landing page ya. Konsepnya hampir mirip ya. Kalau Anda bisa satu pasti bisa satunya ya. Kita akan pakai yang landing page baru aja ya. Untuk kita lihat bagaimana bisa mendapatkan halaman tanpa hosting ya. Semua sudah di set di Kirim.email. Oke, jadi kita pilih landing page baru di sini. Oke, hal pertama yang ditanya oleh Kirim.email adalah proses verifikasinya seperti apa. Oke, saya cerita sedikit ya. Maksudnya apa nih magic opt-in, standar double opt-in, atau single opt-in. Ya, oke, ini konsepnya berbeda. Kita mulai dari single opt-in dulu ya. Single opt-in berarti no confirmation. Ya, artinya kalau ada orang mendaftar melalui formulir ini tidak akan diverifikasi ya, dia akan langsung dianggap aktif ya. Jadi kalau ternyata formulir ini diisi sama bot, sama spammer, masuk tuh kontaknya ke dalam list Anda. Ini yang paling tidak direkomendasikan ya. Nah, ada yang kedua namanya standar double opt-in. Nah, ini yang banyak digunakan orang ya. Jadi ada namanya dua kali verifikasi lah. Jadi misalnya orang daftar, dia akan kirim dulu nih ke email yang mendaftar ya, untuk tanya, Pak, kalau kami terima data bahwa Anda ingin mendaftar ke sini. Kalau iya, tekan klik di sini untuk verifikasi. Nah, seakan-akan seperti gitu. Ya, jadi begitu diklik emailnya, baru deh itu subscriber atau pelanggan dianggap aktif ya. Sementara magic opt-in ya, ini yang sedikit ada fitur AI-nya ya. Jadi tidak perlu seperti standar double opt-in yang manual. Di sini dia bisa lihat ya, kalau emailnya ternyata dianggap valid, langsung dianggap aktif ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ini kita bisa pilih ya. Yang paling saya rekomendasi untuk quality data adalah yang double opt-in, karena emailnya akan diverifikasi dulu ya. Kalau kita pakai buat pendaftaran webinar dan lain sebagainya, bisa kita minta verifikasi dulu ya. Oke. Kemudian di sini yang kita bisa lihat adalah landing page ya. Di sini yang settingan kita di awal ya. Di sini ada statusnya on atau off ya. Kalau kita udah keburu pilih on, atau kebalikannya kita pilih off, nanti kita bisa rubah ya. Jadi on off ini tidak penting untuk di set di awal. Oke, selanjutnya di sini ada informasi dari halaman ya, judul gitu ya. Tentu saja berlangganan. Ini untuk settingan formulirnya ya, berlangganan newsletter Dosa Digital. Ya, tombolnya adalah daftar. Ya, deskripsi, masukkan dapatkan update berkala. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke post sign up ya. Jadi saat orang sudah daftar formulir ya. Jadi formulir itu isinya apa? Nanti di sini ada fieldnya nih. Fieldnya tuh cuma email sama full name. Pertanyaannya, Pak, tadi kita kan di video sebelumnya sudah bikin nomor HP gitu kan. Kalau kita mau nanya di sini gimana? Oke, tinggal klik di sini ya, nomor HP. Ya.
Pak, saya mau tambah lagi dong nama perusahaan gitu misalnya. Nah, kita sebenarnya nggak perlu balik ke awal lagi ya. Kalau kita sudah di sini, kita bisa tambah field yang sini ya. Kita tambah field, kasih namanya nama perusahaan ya. Kemudian di sini teks ya, pilih teks ya. Nah, ini bisa di set nih. Required berarti dia harus isi ya. Gitu. Oke, kita coba lanjut dulu, balik lagi ke sini. Jadi kita setelah orang kirim field di sini ya, dia akan tampilkan pesan. Ingat ya, ini double opt-in, artinya kita minta kirim email untuk melakukan 2 kali verifikasi. Sorry, 1 verifikasi ya, melakukan verifikasi lah intinya. Ya, jadi di sini periksa email Anda dan klik tautan di dalamnya. Oke, ya. Dan kalau dia klik, apa yang perlu dilakukan? Bisa tampilkan pesan juga nanti di halaman ini. Jadi nanti ada halaman landing page-nya, tampilkan pesan atau dialihkan ya, dikasih ke thank you page ya atau ke URL tertentu. Ya, kita pakai tampilkan misalnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sudah set post sign up-nya. Nah, email konfirmasinya seperti apa? Kan tadi kita cerita tuh kalau ada orang daftar akan dikirimkan email dan suruh klik di dalamnya. Nah, tuh ada di sini nih, konfirmasi. Nah, ya. Jadi email konfirmasi yang paling atas nih template-nya sudah ada belum? Dan karena ini akun baru belum ada template terdaftar, abaikan dulu ya. Kita bisa set pengirimnya di sini. Nah, pengirim ini adalah tadi yang kita set di awal ya pada saat setup ya. Kita mau kirimnya dari siapa? Oke, saya pakai kirim dari info@doxa360. Subjeknya adalah konfirmasi email Anda untuk berlangganan. Nah, oke, di sini kirim.email telah kasih link template sederhana lah ya. Misalnya di sini klik konfirmasi ya untuk verifikasi. Ya, bisa juga jangan konfirmasi lah. Tautan ini. Ya. Nah, jadi email seperti ini. Halo, misalnya, ya. Tapi, ya, dengan konsep seperti ini kurang menarik nih. Bisa gak kita bikin sesuatu yang lebih keren lagi? Emailnya bisa gak didesain yang lebih menarik gitu ya? Jawabannya bisa, karena di sini saya memperkenalkan fitur yang namanya email builder. Namun kita tidak akan demo ya, akan ada video khusus tentang email builder ya. Karena saya mau lanjutkan dulu tentang settingan-settingan pembuatan page builder. Jadi ada email builder. Kalau kiri atas kalian bisa lihat di sini ada page builder ya, karena ini landing page ya. Oke, saya pakai ini dulu ya. Jadi halo, klik verifikasi sederhana ya. Kita belum pakai yang fitur email buildernya dulu ya. Oke, ini email recipient, artinya kalau ada orang yang daftar ya, dia akan dapat notifikasi ya. Ada custom domain ya. Custom domain ini karena gini, nanti kita kan konsepnya page builder ini kan di host di dalam aplikasi kirim email. Nah, kita bisa pakai domain sendiri nih ya. Nanti kita bisa taruh domain kita sendiri, misalnya Doxa Digital Co ID misalnya ya. Tapi kita pakai yang bawaan dari kirim email dulu ya untuk demo kita sekarang ya. Field tadi kita udah bahas. GDPR compliant abaikan ya. Jadi ini adalah kalian harus kasih cookie consent gitu ya. Tapi di Indonesia belum menjadi sebuah keharusan. Jadi ini diabaikan dulu ya. Tinggal di sini publish ini artinya kalian kalau ininya on ya. Ini untuk kita share ya. Share di sosial media dan lain sebagainya ya, untuk dia masuk ke landing page ini ya. Kalau udah kita done dulu ya, ya. Karena kita mau masuk ke dalam page builder ya. Nah, Pak, yang tadi itu ada di mana? Kalau saya mau setting ulang, ada di setting sini kanan atas. Ya, jadi balik setting. Semuanya ada di sini. Oke. Nah, page builder dan email builder ini pada dasarnya hal yang sama ya. Jadi ini kita bisa lakukan desain secara sederhana ya. Bisa taruh kolom seperti ini ya, kolom 2 ya, atas
kita bisa kasih halaman dan lain sebagainya. Juga di sini ada template-template bawaan dari kirim.email ya. Jadi misalnya saya mau pakai yang atas aja nih, cepet insert to editor, langsung dibuatkan ya. Nah, kita tinggal edit-edit aja di sini ya. Doxa Digital Newsletter misalnya, masukkan email Anda untuk mendaftar. Oke, ya. Kembali ke setting di sini ya, kita sudah lakukan banyak setting. Nah, kita sekarang coba praktek ya. Kita publish dulu ya newsletternya. Nah, ini newsletter sudah publish nih ya. Linknya ada di mana? Balik lagi tadi ya, linknya ada di ini ya, halaman.email LP newsletter. Nah, Pak, halamannya kok kurang representatif ya. Nah, disinilah tadi kirim custom domain itu bekerja. Oke, di sini kita masukkan misalnya newsletter.doxa digital co.id ya. Kemudian kita done ya. Nanti di sini kita diminta untuk setup custom domain ya. Nah, setup custom domain seperti apa? Ya, itu di sini kita bisa lihat ya di sini. Ya, kita butuh taruh satu record lagi ya, CNAME namanya newsletter.doxa-digital ke custom.halaman.email. Oke. Ya, jadi saya tinggal tambahkan di sini. Ya. Add ya, tadi recordnya adalah CNAME. Oke. Ya, jadi di sini CNAME ya, newsletter subdomainnya saya pakai newsletter ya, newsletter.doxa-digital co.id. Targetnya kemana? Targetnya ke custom.halaman.email, custom.halaman.email ya. Ini proxy saya matikan saja. Oke ya, kita baru membuat yang namanya custom domain ya. Jadi ini adalah custom domain ya. Kita klik OK dan ya, kita publish lagi. Oke, kita akan lihat URL-nya saat ini udah di tadi ya, di sini ya, /lp. Oke, saya akan coba masuk ke sini. Nah ya, jadi sudah pakai domain kita sendiri. Nah, inilah gunanya custom domain. Nah, yuk kita tes ya. Misalnya saya pakai email Gmail saya yang baru ya. Misalnya saya pakai email Victor Iwan@gmail.com ya, Victor Iwan Gmail ya. HP kita asal dulu ya, tuh Doxa Digital Kreatif. Oke ya, ingat tadi begitu kita klik daftar dia akan tampilkan pesan ya. Pesannya apa? Pesannya adalah yang ya post sign up ya. Formula Anda lakukan verifikasi ya. Kita akan lihat di sini itu kita daftar. Nah ya, formula Anda terima, silakan lakukan verifikasi ya, periksa email dan klik tautan di dalamnya. Oke, saya tinggal masuk ke alamat Gmail saya sekarang. Oke, ini adalah Gmail saya ya. Kita bisa klik di sini ya. Klik this link to activate, do not reply, bla 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 ya. Ini udah ada bawaan daripada kirim.email ya. Apakah ini bisa diganti? Bisa. Nanti kita akan bikin desainnya ya. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas tentang template ya. Oke, jadi kita confirm aja di sini. Nah, dia balik lagi ya. Ya, sukses setelah terkonfirmasi gitu ya. Oke, kalau kita kembali ke dashboard kita di sini ya, masuk ke list. Nah, kita sudah lihat ya, yang Gmail sudah aktif ya, sudah subscribe gitu. Oke,
Nah, ini adalah flow tentang pembuatan landing page ya. Jadi sebenarnya saat pembuatan form hampir sama ya. Jadi kita close dulu di sini. Untuk membuat form tinggal klik di sini ya, bikin form baru ya. Dan kita akan bahas pembuatan form di video selanjutnya ya. Jadi untuk video kali ini kita masuk di pembuatan landing page dulu ya yang tipe LP. So, sampai ketemu di video selanjutnya.